Ya, halo apa kabar Hardliners dan juga seluruh pendengar yang mendengarkan Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini. Senang sekali saya Ria boleh menemani Anda 1 jam ke depan. Di Sketsa Keluarga Indonesia kita akan membahas topik yaitu menjadi sahabat bagi pasangan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bersama dengan saya tentunya sudah ada beberapa narasumber saya dari Family First Indonesia. Oke, langsung saja kali ini saya sapa yang pertama ada Pak Himawan Hadiraharja. Pak Himawan, halo apa kabar Pak Himawan? Baik, luar biasa Bu Ria, dan salam jumpa juga untuk setiap pendengar setia talk show Sketsa Keluarga Indonesia dimanapun Anda berada. Iya, oke, dan juga nah ini dia ada Ibu Ervin bersama dengan kita juga. Bu Ervin, halo apa kabar nih Bu Ervin? Baik juga nih Bu Ria. Oke, baik ya. Ya langsung saja nih menjadi sahabat bagi pasangan. Ini ada pertanyaannya disampaikan oleh Pak Himawan melalui materi yang diberikan ke saya. Sudahkah Anda menjadi sahabat terbaik bagi pasangan Anda begitu ya? Nah, ngomongin seputar menjadi sahabat bagi pasangan, apa yang ingin Anda sampaikan terlebih dahulu ini Pak Himawan? Ya, persahabatan itu sebetulnya salah satu relasi di dunia ini yang termasuk yang paling awet gitu ya, karena bisa bertahan sampai puluhan tahun ya. Ada yang temenan mulai dari SD, mulai dari SMP, SMA gitu ya, bahkan sampai sudah menikah pun tetap bersahabat gitu ya. Nah, sahabat itu memang mengesankan dan memang banyak hal-hal positif, apalagi di masa pandemi seperti saat ini gitu ya. Kita kan butuh teman curhat, kita butuh teman yang mungkin mengingatkan kita ketika kita lagi galau, ketika lagi lemah gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa kenyataan bahwa tidak di sisi yang lain ada satu relasi namanya pasangan hidup gitu ya, suami istri. Padahal itu sudah dibangun dalam fondasi yang cukup kokoh ya, dengan cinta, keputusan untuk menikah gitu ya, dan apalagi kemudian dipersatukan dalam satu komitmen gitu ya, sampai mau memisahkan. Tapi kok kenyataannya banyak pasangan yang nggak bisa jadi sahabatan ya. Ini kayak dipisahkan nih. Oh, pasangan saya ini, sahabat saya ini. Tapi kalau menurut kamu gimana nih ya? Gimana nih Ibu? Iya, Bu Ervin. Ya, kadang orang kalau udah berumah tangga, mereka sibuk berkeluarga. Iya. Bukan bersahabat, Bu Ria. Jadi yang diomongin gimana nih biaya bulanan, gimana nih anak. Tagihan-tagihan ya Bu ya. Iya. Oke, jadi ini kenapa bisa berubah seperti itu ya? Mungkin Bu Ervin juga boleh sampaikan. Dulu waktu lagi pacaran kan itu apa aja bisa diomongin gitu ya. Iya, betul. Bahkan satu topik aja itu bisa berhari-hari dibahas lagi. Itu kenapa sampai bisa ada perubahan seperti itu? Sampai akhirnya obrolannya ketika sudah berumah tangga, bahkan ketika ada anak-anak makin besar yang diomongin cuma tagihan, udah nggak ada lagi gitu. Iya. Jadi gini sih Bu Ria ya. Jadi pada saat penjajakan kita berusaha untuk saling mengerti pasangan kita, memahami pasangan kita, kita mau belajar satu sama lain untuk lebih mengenal pasangan kita. Tapi merasa sudah menikah, sudah sah, oh ya sudah, merasa udah cukup untuk mau mengenal lebih lagi, Bu Ria. Jadi akhirnya apa? Rutinitas yang mereka jalani itu membuat mereka jadi bosan, terus mereka jadi terbiasa gitu loh. Sudah nggak ada lagi untuk memahami perasaannya bagaimana, kita memahami kejiwaannya bagaimana, itu udah mulai berlalu. Iya, garing katanya gitu ya Bu ya. Ya, karena tidak sedikit juga pasangan begitu masuk dalam pernikahan itu akhirnya terjebak dalam kami sebutnya permainan peran gitu ya. Permainan peran. Sebagai suami memang harus begini ya, memang job description-nya begini memang. Lalu kemudian sebagai istri job description-nya begitu gitu ya, dan kemudian ada pembagian tugas, bahkan kemudian ada satu garis yang tegas gitu ya. Itu kan bagian, itu departemen kamu, itu bukan bagian saya. Akhirnya lupa bahwa pernikahan mereka dibangun awalnya dari relasi dulu, relasi cinta, relasi yang mungkin sudah bisa mirip-mirip dengan persahabatan juga sebetulnya. Tinggal ditambah sedikit, seharusnya bisa menjadi satu relasi yang kuat. Termasuk juga ketika menikah itu harusnya bisa lebih bebas ya, karena tidak ada lagi batasan, ya kan, betul. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi norma-norma yang membatasi. Memang tidak ada lagi malu-malu ya Pak ya, bahas apa aja gitu. Bahas apa aja udah tahu gitu ya, istilahnya udah tahu luar dalam lah gitu istilahnya gitu. Tapi ya memang ini menarik gitu ya, karena kami temukan juga dalam 20 tahun kami melayani konseling gitu ya, bahwa
ada beberapa pasangan suami istri yang saya nggak nyaman kalau curhat sama pasangan saya lebih cocok sama teman kantor saya. Beda lain jenis lagi ya. Beda lawan jenis lagi gitu ya. Jenis, soalnya mau nonton bareng gitu ya. Saya punya suami nggak suka drama-drama, sukanya di action gitu. Nah, saya di teman di kantor saya ada yang cowok yang suka nonton film drama juga gitu ya. Kita bisa diskusi, bisa asik gitu lah. Nah, ini yang relasi-relasi seperti ini sebetulnya gitu ya bisa berpotensi menghasilkan kerusakan atau masalah dalam pernikahan. Mengapa dia sampai akhirnya curhat ataupun juga mungkin bisa asik ngobrol dengan teman lawan jenisnya itu? Apakah dia merasa sudah nggak nyaman lagi cerita dengan pasangannya gitu? Ya, bisa gimana juga, nih? bisa juga ya Bu Ria ya. Jadi karena mungkin selama ini dicoba kok semakin nggak nyambung ya, kok nggak nyambung. Kayaknya dulunya waktu awal-awal nyambung, tapi dengan berjalannya waktu ini kok semakin banyak gap, kok semakin banyak perbedaan. Akhirnya dia mencari di luar kok lebih nyaman, lebih mengerti dia, lebih nyambung. Lah itu justru membuka peluang untuk terjadinya ke arah yang lebih fatal, yaitu perselingkuhan. Dalam relasi pernikahan memang ketika kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang, kumpul bareng. Ketika kumpul bareng, mungkin waktu sahabatan, waktu pacaran kan cuma mungkin ketemu 2-3 jam gitu ya paling lama. Taruhlah tiap hari ketemu nih misalnya nih. Kami dulu juga tiap hari ketemu gitu. Tapi enggak 24 jam. 24 jam gitu kan bahaya kalau 24 jam ketemu terus gitu ya. Nah, sekarang begitu menikah kan ketemu 24 jam. Semakin sering ketemu, semakin sebetulnya potensi untuk konflik semakin lebih tinggi sebetulnya ya. Apalagi kemudian ada masalah-masalah yang lain gitu ya. Nah, gesekan-gesekan, luka itu biasanya akan menimbul kalau tidak diatasi dengan baik ya. Itu biasanya akan memampetkan hubungan, akan membuat hubungan menjadi sulit. Nah, itu kemudian salah satu penyebab kenapa nggak nyaman lagi dengan pasangan, karena ada unresolved konflik yang tidak dituntaskan dulu gitu ya. Nggak diselesaikan dengan cara yang baik gitu ya, nggak dihadapi dengan cara yang benar, sehingga akhirnya merasa nggak nyaman. Sebenarnya bukan nggak nyaman, tapi karena masih ada ganjilan-ganjilan sakit hati yang belum tuntas. Nah, ketika dengan sahabat kan belum pernah berantem. Kalaupun berantem ya udahlah, hal-hal yang kecil lah gitu ya, sehingga masih lancar hubungannya. Iya. Nah, itu gimana cara? Biasanya kan memang setiap di awal-awal pernikahan pasti ada ganjilan tuh. Nah, jadi memang harus diselesaikan saat itu juga gitu supaya akhirnya nggak ada ganjilan-ganjilan berikutnya, Pak. Di dalam teorinya atau mungkin bukan teori tepatnya ya. Sebenarnya prinsip yang benar adalah ketika kita mengalami konflik, langkah terbaik adalah menghadapi dan menyelesaikan konflik itu dengan segera. Apalagi kalau konfliknya hal-hal yang sangat mendasar, itu harus dituntaskan. Gitu ya, nggak bisa ditunda-tunda, nggak bisa diintarsok-tarsok, nggak bisa, harus selesai saat itu supaya tidak ada tumpukan-tumpukan masalah di kemudian hari. Nah, yang terjadi kan selama ini konflik, mas sakit, gimana ya ntar kalau saya korek lagi, kalau saya coba dorong lagi supaya selesai, ternyata pasangan saya ini bukan tipe orang yang suka untuk diskusi untuk menyelesaikan sampai tuntas gitu ya, malah cenderung menghindar. Nah, ini yang sebetulnya menimbulkan masalah. Itu kenapa dalam berbagai kesempatan biasanya kami menyarankan khususnya untuk yang pasangan belum menikah gitu ya, mengikuti kelas-kelas persiapan dulu. Di kelas-kelas persiapan itulah sebetulnya akan ada pihak ketiga, pengajar atau konselor atau fasilitator yang bisa mendeteksi bahwa ada potensi masalah. Sehingga sebelum masuk ke dalam pernikahan, potensi-potensi masalah ini diselesaikan di situ. Kalau memang ada unresolved konflik ketika dalam masa-masa penjajakan, diselesaikan di situ, dituntaskan di situ. Sehingga ketika masuk dalam pernikahan itu seperti sudah membuka lembaran baru, benar-benar menempuh hidup baru, benar-benar baru gitu. Tapi untuk masuk di kelas persiapan seperti ini kan biasanya kita nganggap remeh gitu ya Pak Himawannya. Biasanya kan gini, gue udah cinta kok, gue cinta elu, udah kita sama-sama cinta gitu. Dasarnya cinta, jadi nggak mungkin lah satu saat nanti kita akan bagaimana kan gitu ya. Sebetulnya kalau di Indonesia sendiri gimana? Di Family First Indonesia sendiri gimana sih gitu? Apakah memang ada kelas-kelas persiapan juga yang dilakukan? Atau mungkin ada kelas-kelas gimana sebetulnya Pak Himawan? Ya, kami sudah punya memang materi untuk pernikahan, materi untuk parenting. Materi untuk pranikah sedang kami siapkan karena kami sudah melihat memang prinsipnya begini. Karena ini penting gitu ya. Let's save the marriage before it started. Kita menyiapkan pernikahan sebelum itu dimulai, gitu ya.
Dan dari kita sambil selesaikan kurikulum ini, sambil kita juga mulai menyuarakan gitu ya pentingnya kelas-kelas persiapan pernikahan. Dan pemerintah kita pun juga, saya nggak tahu apakah ini akan sudah di firm diketok palu atau tidak gitu ya. Kan sempat ada wacana memang setiap pasangan mau menikah harus ikut kelas-kelas persiapan pernikahan gitu ya, dan kemudian yang memberikan kelas pernikahan juga yang tersertifikasi. Saya kira ini satu hal yang baik. Dari sisi pemerintah pun sudah melihat urgensi atau melihat pentingnya hal ini gitu ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah peringatan atau menjadi sebuah motivasi ya bagi setiap lembaga-lembaga yang ada. Penting loh ya, kelas persiapan pernikahan ini bukan hanya sekedar prasyarat supaya bisa mengikuti ijab atau mengikuti sakramen pernikahan di gerejanya, tapi ini benar-benar sebagai satu sarana untuk mempersiapkan supaya calon pasangan suami istri ini benar-benar siap mental, siap lahir batin untuk masuk dalam pernikahan. Gimana nih, mungkin Bu Ervin boleh tambahkan supaya ini tidak menjadi ya formalitas saja gitu ya, supaya bisa dapat surat. Ya, jadi gini, kehidupan pernikahan itu kan nggak gampang. Iya. Ya nggak gampang ya, benar. Jadi kan kadang wah kita udah cinta nih, kita udah siap, tapi dengan kenyataan yang ada itu kan banyak sekali hal-hal baru yang harus mereka hadapi, yang sebelumnya mereka tidak pernah tahu dan belum pernah mereka lalui, belum mereka jalani gitu loh. Jadi dengan adanya bimbingan pranikah itu sedikit banyak seperti map ya bagi saya. Jadi kamu akan dapat kira-kira jalan yang seperti ini. Kalau kamu menghadapi seperti ini, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan. Jadi itu sedikit banyak pembekalan yang bisa bermanfaat lah untuk masing-masing pribadi gitu. Karena kan ini dua pribadi yang berbeda sekali harus dilebur menjadi satu. Dan ketika melakukan kelas-kelas seperti ini, memang penekanannya adalah bukan mempersulit. Kan beberapa calon pasangan kan aduh sulit banget ya, 8 kali pertemuan dengan warning lagi gitu ya. Kesannya PR banget gitu ya Pak. Di pertemuan keempat kalau ternyata masih banyak masalah, kami akan sarankan ditunda. Apalagi ada ketakutan seperti itu. Aduh ditunda gitu ya, padahal udah booking. Udah booking ini gitu ya, bahkan beberapa pasangan udah booking anaknya juga. Saya udah hamil duluan gitu. Udah ngebet gitu ibaratnya ya. Udah panas nih, udah nggak bisa nunggu lagi. Ya saya memang penekanannya adalah tujuannya adalah kita mending mungkin kalau pakai bahasanya gitu, mending rempong di awal, repot di awal, tapi kemudian lebih lebih mudah di kemudian hari. Kan ada yang bilang bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian gitu ya Pak ya. Kadang-kadang emang benar juga sih. Itu peribahasa waktu kita SD. Iya. Nah apalagi di masa pandemi ini nih Pak Himawan dan juga Bu Ervin, banyak pasangan yang gagal nikah. Karena memang peraturan kan PSBB gitu. Jadi yang ijab qabul nggak bisa salaman. Saya terima nikahnya nggak bisa, karena kan ada salaman gitu kan. Saya juga ada beberapa teman saya juga yang memang akhirnya menunda gitu, walaupun memang dengan kerugian yang cukup besar juga sih. Sebetulnya apakah buat Anda di masa pandemi ini justru momen untuk akhirnya mereka lebih saling mengenal lagi, yang tadinya harusnya sudah nikah tapi karena pandemi akhirnya ditunda gitu? Anda lihat ada kebaikan di sini atau gimana? Atau momen yang penting gitu sebetulnya? Kalau kecenderungan kita selalu melihat sisi negatif lebih cepat. Oh ditunda, aduh gimana nih, duit apa semua gitu ya. Aduh sudah punya impian yang sampai ke langit ke-7, ini berantakan semua ini gara-gara ini semua gitu ya. Jadi kita perlu belajar juga bahwa dalam setiap kejadian enak tidak enak itu kita belajar untuk selalu punya dua sisi pemikiran. Pemikiran pertama adalah pasti memang sisi negatifnya gitu ya. Tapi kita juga perlu belajar untuk melihat keindahan di balik keadaan yang tidak mengenakan ini. Kita melihat sisi positifnya. Gitu. Kita belajar juga untuk melihat, oke, ini memang merugikan, kerugiannya begini, perasaan jadi begini. Tapi coba belajar gitu ya. Coba belajar di sisi yang lain. Mungkin memang ini Tuhan yang di atas izinkan terjadi supaya kita belajar sesuatu. Mungkin supaya kita lebih ready, supaya lebih ini. Jadi ini bagian dari masalah kita loh nanti ke depan gitu ya. Dan itu akan membantu, biasanya kalau pasangan mampu melihat atau calon pasangan bisa mampu melihat dari sisi yang positif, ini akan membantu mereka menjadi pasangan yang lebih baik gitu ya, dan mereka lebih banyak waktu mempersiapkan diri.
Oke. Untuk Anda mungkin yang punya cerita juga nih ya, apakah Anda mengalami hal tersebut juga, boleh sharing juga ke kita. Di line telepon juga boleh kami terima 5919244 atau melalui WA 0855885100. Nah, saat ini kita live YouTube di channel Heartline Network. Silakan Anda bisa bergabung melalui YouTube di Heartline Network. Nah, untuk menjadi sahabat kan berarti memang katanya kalau sahabat tuh saya bisa cerita sama dia, semuanya bisa saya tumpahkan sama dia gitu. Berarti memang kita harus siap untuk menerima setiap masalah dia, setiap problem dia gitu ya, Pak? Ya, dengan sendirinya gitu ya. Bagian dari komitmen kita mengatakan bahwa aku akan mencintai, melayani sampai mau memisahkan itu ya termasuk harus siap untuk menerima pasangan kita dengan segala kelebihan kelemahannya, termasuk siap untuk menerima curhatan-curhatannya, termasuk siap untuk mendengarkan komen, kritik, masukan gitu ya. Yang pasti adalah tujuannya biasanya baik, tapi mungkin cara penyampaiannya yang kurang baik. Kalau cara penyampaian bisa dikoreksi, bisa diperbaiki gitu ya. Tapi kita perlu mempersiapkan diri. Nah, banyak pasangan yang nggak siap di sini. Herannya kalau sama sahabatan di kantor atau sahabatan di kuliah ini kritiknya sama sebetulnya. Tapi kenapa kok sama sahabat saya bisa terima? Tapi kalau pasangannya ngomong saya nggak terima. Iya, malah lebih sensitif ya. Sensitif gimana tuh? Gimana Bu Erwin? Justru malah lebih sensitif gitu kalau sama pasangan salah sedikit aja kebau jadi baper gitu ya. Iya sih Bu Ria, kadang apa ya, satu kita tuh kadang punya ekspektasi yang lebih terhadap pasangan. Ya kan. Nah, jadinya pada saat tidak terjadi seperti ekspektasi kita udah, maaf kata, kadang kita udah memandangnya beda. Oh ternyata kamu kok gini ya, ternyata hanya segini gitu. Nah itu sudah mempengaruhi segalanya, termasuk di dalam kita berkomunikasi, berelasi dengan pasangan. Itu berdampak sekali. Jadi memang respect itu penting sekali dalam membangun satu pernikahan. Seperti kita respect kepada sahabat kita, kepada teman kita juga bisa respect dengan sungguh-sungguh pada pasangan kita. Ya, nah caranya supaya kita bisa respect sama dia dan kita juga bisa mendapatkan respect dari dia itu. Iya. Kembali lagi ya, kalau prinsip saya tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik dia gitu ya. Ya, pasangan kita tidak sempurna, tapi perlu diingat kita juga bukan orang yang sempurna. Kita masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jangan egois gitu ya Bu ya. Ayo kita lihat kelebihan dari pasangan kita. Jangan terus kita sorotnya kekurangan, kelemahannya terus Bu Ria. Kalau kayak gitu terus ya nggak ada habisnya gitu loh. Ayo kita belajar untuk melihat, ya mungkin kamu lemah di sini, kamu kurang di sini, tapi kamu juga banyak kelebihan dalam hal-hal lain gitu. Kita hargai kelebihannya, kita hargai keunggulan dia Bu Ria, dan kita support sebagai pasangan gitu loh. Ya nggak mungkin pasangan kita sendiri kok. Iya, dan mungkin perlu kita catat juga kali ya, apa aja tuh keunggulan-unggulannya gitu ya, kelebihannya ya Pak ya, supaya akhirnya kita nggak fokus sama kelemahannya terus gitu. Tapi ini menarik ya. Beberapa kali dalam kesempatan di seminar, di retreat gitu ya, kita bikin satu mungkin bukan retreat pas Putri Pak. Ini bukan permainan, tapi aktivitas gitu ya. Kita minta untuk kita kasih kertas menulis gitu ya. Coba sebutkan kelemahan pasangan gitu ya. Wah itu cepet banget. Banyak gitu tuh ya Pak. Kertasnya kurang apa ya? Kurang gitu. Udah bolak-balik juga masih kurang ya. Oke. Tapi sebaliknya ketika nulis kelebihan pasangan gitu ya, juga waktu 5 menit baru dapat 2, 3. Iya. Harusnya kan nggak gitu ya. Harusnya kan justru kan yang banyaknya yang lebih, karena awal loh kenapa nikah dulu kan nikah pasti karena banyak kelebihan dia, makanya saya mau sama dia kan gitu ya. Ya tadi yang Bu Ervin gitu ya katakan gitu ya, bahwa ada ekspektasi yang cukup tinggi ketika setelah menikah, beda dengan waktu lagi pacaran. Iya gitu, seolah-olah tuh kalau sama sahabat ya udahlah tutup sebelah mata dikit lah, dia punya itulah sahabatan ini, toh nggak tidur bareng sama dia gitu ya istilahnya gitu. Tapi kalau dengan pasangan ada ekspektasi lebih, kan ada cinta dulu, kan harusnya otomatis kamu ngerti saya dong. Udah kenal lebih dalam gitu ya, kita udah suami istri, udah tidur bareng, makan bareng, semuanya udah bareng, harusnya kamu lebih tahu dong. Harusnya kata-kata itu kamu nggak ngomong seperti itu, harus ngertiin saya. Nah ketika statement yang sama diucapkan oleh seorang sahabat, tapi juga diucapkan oleh seorang pasangan, nggak tahu kenapa ini biasanya kalau statementnya negatif ya, kritik atau masukan, itu akan terasa lebih menyakitkan oleh pasangan yang mengucapkan, karena ada ekspektasi itu tadi. Ya, atau mungkin karena ketika dia cerita pasangannya nggak kasih solusi gitu ya.
Ya, tidak selalu pasangan kita tuh memang punya karena bukan konselor ya Pak ya. Ya, satu itu, dan yang kedua bisa jadi ya bukan karena dia tidak memberikan masukan atau memberikan komentar, tapi dia takut. Aduh, dari pengalaman sebelumnya kalau saya jawab nih, ini nih kalimatnya kalimat bersayap nih, pertanyaan bersayap nih. Ini kalau saya jawab salah ngomong, jadi panjang urusannya. Jadi mendingan saya diam aja. Karena ada tipe-tipe kepribadian memang yang nggak suka berkonflik. Tapi kadang juga sih ya, kalau kita wanita curhat sama suami bukan mencari solusi kadang, tapi hanya lebih membutuhkan telinga untuk didengar ya. Iya. Dan sayangnya kami para pria ini memang sudah terbiasa. Oh, kamu curhat, oke, solusi. Ini solusinya. Gak langsung aja ya Pak ya, langsung aja gitu. Kebiasaan di kantor ke bawah-bawah gitu. Di kantor kalau ada staff, ada teman, ada ini gimana cara nyelesainnya ya? Udah langsung solusinya begini. Tek. Udah ya, beres ya, udah. Sementara kan kalau perempuan kan biasanya kan kalau cerita kemana-mana dulu tuh, kemana-mana dulu gitu ya, udah panjang lebar baru sebenarnya intinya itu gitu ya. Jadi berbahagialah Anda yang punya pasangan yang mau mendengar walaupun mungkin dia sibuk sama gadgetnya juga gitu ya. Oh, itu bukan mendengar kali. Oh, bukan mendengar. Oke, jadi mendengar yang bagaimana nih? Ya, harus dibedakan antara mendengar dan mendengarkan. Ya kan? Kalau mendengar itu kita mendengar suaranya, iya, tapi kita nggak bisa jadi kita mendengar suaranya tapi kita tidak memahami apa yang diucapkan. Iya aja, iya. Cuma buat nyenengin doang tuh Pak ngomong iya. Ya, sambil datang ke gadget, terus lama-lama dia nggak sadar pasangannya udah berhenti cerita, dia masih ya. Udah tidur jangan-jangan Pak. Itu mendengar. Kalau mendengarkan itu ada fokus, ada atensi, ada aktif berarti aktif ya, gitu ya, dan ada kemauan untuk mendengarkan dan kemudian menganalisa dan kemudian juga mengajukan pertanyaan kalau ada yang kurang jelas. Masa sih ada ketertarikan? Ada ketertarikan. Respon berarti ya Pak ya? Ada respon. Itu kenapa? Supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Ya, jangan sampai membangun komunikasi sambil lalu. Itu satu. Dan kemudian yang kedua, kalau memang ada hal nggak jelas, jangan sungkan untuk kita mengajukan pertanyaan. Gitu. Ini maksud kamu begini, bener nggak? Oh, salah ya. Oh, sorry. Oke. Sekarang saya ngerti, silahkan teruskan gitu ya. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu akan memberi kode juga kepada pasangan kita, oh memang nyimak nih karena dia pertanyaannya yang nyambung dengan apa yang saya ceritakan. Gitu. Memang ada interest, ada minat di situ. Ya. Kalau Pak Himawan sendiri sama Bu Ervin gimana? Gimana nih caranya? Jangan saya jawab. Gimana nih? Memang biasanya kalau suara wanita lebih benar nih gitu ya. Kalau mendengar itu memang kan lebih sulit daripada kita berbicara. Iya kan? Harus ada kemauan untuk mendengarkan, tuh harus ada kemauan, Bu Lia. Bukan cuma waktu ya, Bu. Bukan. Jadi memang benar-benar kita harus menyiapkan waktu, menyiapkan diri gitu loh. Jadi kalau memang suami mau bicara, ya sudah, kita waktu pegang gadget ya kita taruh gadgetnya. Ya kita letakkan, atau kita lagi sibuk apa, kalau bisa ditinggal ya kita tinggal sebentar, terus kita memang fokus gitu loh, ya kan? Ya belajar untuk benar-benar kita mau memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita, memberikan hati kita untuk siap mendengarkan apa yang menjadi keluhan pasangan kita. Dan kemauan kita untuk mendengarkan, artinya aktif ya, fokus, nggak ada distraksi, nggak ada gangguan. Itu salah satu cara kita untuk mengatakan pada pasangan kita, kamu tuh penting buat saya cinta sama kamu, apa yang kamu katakan itu penting dan saya mau dengerin dan saya mau kita sama-sama ngadepin. Kalau memang itu ada masalah, kita hadapin sama-sama. Saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Himawan penting. Itu. Jadi apapun yang disampaikan itu adalah sesuatu yang penting buat kita berdua nih gitu ya Pak ya. Walaupun mungkin ya orang-orang dengar itu hal yang remeh-temeh gitu. Tapi sebetulnya itu penting ya. Dan mungkin kita nggak bisa memberikan solusi dari masalah yang masalah pasangan kita, Bu Ria. Mungkin kita nggak bisa memberikan solusi, tapi dengan kita siap memberikan telinga kita, memberikan perhatian kita gitu, sedikit banyak tuh mereka kan bisa mengeluarkan. Agak lega ya Bu ya. Mereka bisa mengeluarkan gitu. Ya mungkin kita hanya nampung gitu, istilahnya nampung gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu pelan-pelan kita bantu memikirin apa ya, atau kita bisa mendoakan, Bu. Nah, itu dia. Pasti ada solusi sih sebetulnya ya. Kalau udah ngobrol berdua pasti dapet deh. Oh, kita bikin ini aja deh, gitu begini. Pasti ada ya kalau dua-duanya aktif gitu. Karena selalu two heads are better than one.
Kalau ada dua orang yang membantu, ada satu orang atau minimal satu orang atau dua orang membantu kita memikirkan suatu masalah, itu mereka bisa membantu kita melihat sisi-sisi yang lain, alternatif yang lain dari sebuah pemecahan masalah. Cuma problemnya ini juga mungkin ya Pak Himawan, Bu Erwin, kadang-kadang ada ketakutan dari baik itu suami atau istri kalau mau cerita, misalnya Pak aku mau cerita nih, takutnya nggak siap gitu. Mau cerita apa nih gitu, takutnya salah satu nggak siap gitu. Ya itu kami pernah alamin sih. Saya terdakwanya saya. Ngaku ya. Di tahun-tahun awal pernikahan kami itu Gimana, memang Pak? saya tipe orang yang saya pikir saya suami yang baik. Kenapa? Karena kalau saya ada hal-hal yang saya nggak cerita ke istri saya, itu karena saya sayang sama dia. Saya lihat dia sudah banyak masalah, saya nggak mau bebanin dia dengan masalah yang Nggak mau nambah masalah gitu. Saya pikir saya jadi suami yang baik tuh, gitu ya. Tapi rupanya sepandai-pandainya saya menutupi, itu nggak tahu kenapa itu. Pasti tahu ya akhirnya, pasti tahu akhirnya. Dan tahunya dari pihak lain gitu ya. Dan biasanya sudah stadium 4 masalahnya gitu ya. Nah, sampai satu malam tiba-tiba dia tanya sama saya begini, yang buat menurut kamu ini aku ini istrimu bukan sih? Gitu. Sempat tanya gitu ya Bu Erwin ya? Aku ini apa buat kamu gitu ya? Nah, saya masih nggak ngeh waktu itu. Saya dengan santainya saya bercanda, saya bilang tuh ada foto wedding kita gitu. Saya kan kamu. Itu ada anak-anak gitu. Itu ada anak-anak. Itu ada sertifikat nikah juga gitu ya. Udah jelas lah kamu istriku gitu ya. Lalu kemudian dia bilang, aku nggak ngerasa jadi istrimu, aku masih jadi teman tidur doang. Nah, saya tanya kenapa? Ya itu dia mempermasalahkan kenapa kok kamu ada hal-hal yang kamu nggak cerita sama saya. Dan saya tanya dari orang lain. Nah itu pun saya sekali lagi dasar laki-laki gitu ya. Saya nggak punya ego, punya defense gitu ya. Ya soalnya kalau saya cerita sama kamu, satu, aku lihat kamu udah banyak masalah, saya berusaha membenarkan diri gitu ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang juga saya jujur sama kamu, reaksi kamu nih yang kadang-kadang yang suka standar, over justru gitu ya. Jadi marah, jadi gimana? Panik kali ya? Enggak waktu itu dia bilang enggak, coba. Kapan gitu ya? Ya udah saya kasih contoh nih ya, saya ceritain satu masalah gitu ya. Dia langsung nggak bisa dong kalau gini bla bla bla. Nah itu. Reaksi kamu ini membuat saya jadi nggak nyaman untuk terbuka. Oke, kamu berharap saya lebih terbuka sama kamu, saya setuju, saya mau berubah di situ. Tapi tolong juga kita adjust, kamu adjust juga. Coba untuk merubah bagaimana supaya tidak bereaksi tapi berespon. Nah ketika setelah itu saya belajar untuk lebih terbuka, istri saya juga belajar untuk lebih berespon lebih baik. Nah itu kemudian membantu saya, memotivasi saya untuk lebih terbuka lagi. Nah akhirnya setelah kami sama-sama belajar, sama-sama berubah, akhirnya sudah gitu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada lagi ganjelan, nggak ada lagi yang disembunyiin. Itu enak ngobrolnya. Nah, karena dalam kami temukan dalam konseling juga demikian. Ada salah satu biasanya istri atau suami mengharapkan kamu harus terbuka semuanya, tapi dia lupa gitu. Dia sendiri nggak? Dia sendiri. Iya, tadi Anda katakan sama-sama adjust ya. Satu dia sendiri nggak terbuka, atau yang kedua dia sendiri tidak membantu pasangannya untuk terbuka, karena ketika pasangan terbuka ngamuk langsung, emosional. Jadi pernah juga ya ternyata ya Bu Erwin ya gitu. Udah lama sih Bu. Awal-awal. Iya, itu awal-awal. Anda ada di posisi bahwa Anda merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan. Berapa lama Anda mendem itu? Waktu itu anak masih kecil ya. Anak masih kecil, jadi saya merasa kok setiap ada masalah saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi tahu dari orang lain. Gitu, dan itu udah parah. Dia udah ngerasa sebetulnya. Udah ngerasa, tapi ditahan-tahan. Karena kan mungkin bahasa tubuh saya, sorot mata saya kan, ya saya nggak bisa langsung terasa sebagai istri. Kamu ada apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apanya sambil gondok gitu ya. Terus Bu Erwin gimana? Terus ya itu, jadi saya merasa kok wah ini nggak bener nih, nggak bisa kayak gini terus gitu. Jadi saya mencoba untuk membuka pembicaraan dan dari situ saya juga terkoreksi Bu Ria gitu, karena selama ini kan mungkin tanggapan saya salah setiap dia membuka masalah. Selama ini tanggapan saya selalu keliru di mata dia gitu, membuat dia akhirnya tidak berani benar-benar jujur, ya kan? Nah itu membuat saya jadi introspeksi juga. Oh ya ternyata saya salah, saya harus berubah. Gitu. Nah, ini penting juga untuk para istri. Ada kesadaran itu ya. Ya, jadi penting juga kenapa suami tidak berani terbuka, kenapa suami tidak berani jujur, karena dari pihak istri sendiri juga memberikan reaksi yang salah. Iya, respon kita. Iya, jadi harus berubah. Jadi pihak istri harus berubah, memberikan respon yang lebih bijak, lebih tenang, lebih benar.
Ya ini dua belah pihak. Iya. Jadi suami pun juga perlu adjust juga. Karena juga kita temukan ada suami juga yang responnya nggak bijak juga. Iya. Jadi Karena ketika- egonya saya pemimpin nih, gitu ya Pak. Ya. Iya. Tapi kayak gitu-gitu masih loh Pak. Biasanya kan laki-laki kan merasa kamu harus ikut saya kan pemimpin gitu. Jadi Iya, saya yang iya, benar iya. gitu. Pola asuh, kemudian juga kita pernah singgung ini masalah patriarkis ya. Kebudayaan Sistem kita ya, kebudayaan Pak, kita ya. yang memang Iya, akhirnya iya. memang lebih mendukung keegoan seorang pria. Ini memang harus berubah. Iya, kita break sebentar ya Pak, nanti kita lanjutkan ya. Ya, Ya masih di Sketsa Keluarga Indonesia untuk kesempatan kali ini. Untuk Anda yang mau gabung bersama dengan kami boleh di 0855 885 1006 bersama dengan Family First Indonesia. Ada Pak Himawan Hadira Harja dan Ibu Ervinani di saat ini di studio. Kita masih live YouTube di channel Heartland Network. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Himawan, Bu Ervin, kita harus siap mendengarkan keluhan gitu ya. Yang pasti ini memang sebetulnya ini saat-saat yang memang mungkin sebenarnya sih sejuk ya harusnya ya Pak ya. harusnya. Gitu. Harusnya sejuk, damai gitu. Garis Ketika bawahnya itu harusnya. iya, ketika pasangan mau cerita sama kita kan kita merasa wow gitu ya. Maksudnya harusnya kan gimana gitu. Nah, Anda kan memberikan nih caranya. Anda punya sahabat, Anda bikin ininya nih, apa namanya, S-nya apa, A-nya apa, Oh iya, Anda berikan ke akronimnya. akronimnya nih. Boleh cerita nih Pak, gimana caranya untuk kita bisa menjadi sahabat bagi suami atau menjadi sahabat bagi istri kita? Iya. Bagaimana cara menjadikan pasangan kita menjadi sebagai sahabat? Jadi saya bahas dari sisi kata sahabat itu sendiri ya, akronimnya. SAHABAT. S-nya apa? Selalu tertarik apa yang menjadi hobi dan kesukaan pasangan. Meskipun yang pasti itu yang positif gitu ya. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melakukan hobi itu, atau mungkin kita juga kurang minat sebetulnya ya. Atau mungkin gemes sama mobil. Gemes, tapi coba belajar untuk tertarik. Misalnya begini, ada suami yang hobinya moge misalnya gitu ya. Nah, Mahal Pak. daripada Iya. si istri gemes, kemudian berusaha melarang-larang, menunjukkan ketidaksukaannya, coba untuk cari tahu kenapa sih kok sampai suami itu Suka tertarik, moge. suka moge gitu ya. Selama aktivitasnya masih dalam hal-hal yang baik, dalam koridor yang baik, pembagian waktunya dan keluarga juga masih baik gitu ya, dan selama suami juga tahu prioritas gitu ya, bahwa terlepas dari segala kesukaannya dia bermoge, tapi tetap ketika istri anak membutuhkan maka dia harus berurusan keluarga. Dia selalu ada. Itu sebetulnya bisa, itu masih oke, masih bisa dikompromikan. Jadi gitu kita ya. nggak perlu nyamain hobi ya Pak ya? Nggak perlu, tapi iya. cukup bisa mendukung, tertarik, itu menunjukkan bahwa kita itu memang mendukung gitu pasangan kita. Contoh ya, istri saya kan hobinya berkebun ini. Wah, Saya mencoba iya. untuk menjadi suami yang baik dan membantu gitu ya. Tapi cuma bertahan 10 menit. Iya, sebentar aja Pak. Iya. Bukan apa-apa, karena setelah itu istri saya bilang, yang kayaknya kalau kamu bantu Tambah berantakan. mata berantakan. Aku tahu kamu maksudnya baik, tapi kayaknya mending kamu masuk aja deh ke dalam. Oke. Gitu ya. Yang penting udah ada niat Pak. Ada niat. Ada niat mau. Itu kan yang paling Niat penting ya. luhur, gitu. Iya. Tapi saya tetap mendukung dalam pengertian, oke, misalnya dia kayaknya aku pengen beli tanaman di sini, oke saya anterin, gitu, saya anterin, gitu ya, saya temenin. Kalau dia tanya pilih yang mana ya, wah terus terang saya juga nggak tahu tanaman yang bagus gimana, tapi apa yang menurut kamu bagus saya dukung, gitu ya. Ya, itu salah satu cara kita menunjukkan bahwa kita support kegiatan, kesukaan, hobi pasangan kita yang positif. Iya. Itulah sebagai seorang sahabat, gitu ya. Lalu kemudian yang A adalah apa adanya. Artinya kita harus siap ya, bahwa pasangan kita tuh nggak sempurna. Tadi istri saya sudah sampaikan, kita harus terima bahwa pasangan kita punya kelebihan, punya kelemahan. Ya sudah, kelemahannya jangan terlalu di highlight gitu ya, dipermasalahkan, tapi bagaimana kelebihan-kelebihan yang kita miliki bisa kita gunakan untuk mengcover, mengkomplement gitu ya, untuk membantu pasangan kita mengatasi kelemahannya. Betul. Jadinya sweet banget ya pasti nanti tuh. Ah, Iya Pak ya. Kalau akhirnya fokus kita tuh kita membantu pasangan gitu ya, bukannya malah mau mengubah pasangan sesuai dengan maunya kita ya Pak ya. Iya. Oke. Yang berikutnya sih. Yang berikutnya apa nih? Mbak Evi? Yang H. Habiskan waktu bersamanya. Wow. Jadi kita harus siap nih, Bulia, ada kebersamaan. Ya mungkin kita bisa duduk bareng ngobrol dengan cemilan, atau kita bisa jalan bareng. Kayak suami saya nih jalan kita ke pasar gitu. Muter-muter di pasar gitu ya Bu ya. Muter-muter di kompleks. SBB kan. Iya. Ya.
Jadi memang kan yang penting kan kebersamaannya ya, Bu Ria ya. Iya. Ya, kan? Dan itu harus dinikmati gitu ya, Bu ya. Dinikmati, jadikan momen yang indah gitu ya. Kadang-kadang juga kita mungkin nggak bisa traveling kemana-mana, tapi mungkin dengan Zoom kita backgroundnya virtual aja. Bayangkan lagi di Paris, backgroundnya aja nggak apa-apa. Sambil kita doakan gitu ya, setelah PSBB selesai bener-bener nih gitu ya, paspornya capnya bener-bener nih. Kalau memang dari luar negeri, bukan capnya dari kamar, capnya dari seperti itu. Iya. Oke, itu haknya ya, kita menghabiskan waktu sama dia yang betul-betul itu kita syukuri gitu ya Pak ya. Disyukuri, kadang-kadang kan kita nganggep itu biasa gitu loh. Nah, kadang-kadang gini Bu Ria, kita baru merasakan kehilangan setelah kita benar-benar kehilangan. Kita baru merasakan bahwa sebetulnya aduh sayang banget ya. Coba dulu tuh saya banyak waktu sama dia, tapi kan udah telat gitu ya. Dan pasti permasalahannya adalah kenapa kok penyelesaian di belakang? Iya, kalau di depan namanya pendaftaran biasanya. Ya karena kita nggak mensyukuri itu kita tadi, kita nggak menikmati, mumpung ada kesempatan dimaksimalkan gitu ya. Lalu berikutnya lagi apa ya? Ya, ambisi atau impian bersama. Jadi kita lebih mengedepankan impian kita bersama, impian berdua daripada impian masing-masing pribadi. Ketika kita menikah kan dua menjadi satu ya. Iya. Aku dan kamunya harusnya mulai melebur menjadi kita. Tidak ada lagi uangku uangmu, masalahmu masalahku, tapi adalah masalah kita, uang kita. Sehingga ambisi dan impian, ambisi yang sehat ya, ambisi yang positif tentunya ya, bukan ambisi yang dalam pengertian negatif gitu ya. Itu kita kedepankan gitu. Kita diskusi, kita sepakat, kita kompromi, dan kemudian kita sepakati satu ambisi visi buat keluarga kita. Gitu. Itu yang dikedepankan daripada ambisi kita pribadi. Jadi nggak ada lagi aku, kamu, tapi yang ada adalah kita. Gitu. Tapi biasanya kalau istri kan duit istri Pak. Duit suami duit istri. Itu kayaknya udah paten. Udah. Soalnya lebih baik diserahkan kepada istri gitu ya. Soalnya kalau nggak dikelola dengan baik oleh istri akan diserahkan pada wanita yang lain. Iya, itu dia. Lebih parah kan? Lebih parah. Mending nggak apa-apa deh, yang penting istri kita happy gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah B gitu ya, berbagi dalam segala hal, alias tidak hanya bicara soal pembagian tugas, pembagian kerja, tanggung jawab, tapi juga berbagi dalam pengertian terbuka gitu ya. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi yang disembunyikan, benar-benar terbuka gitu ya, apa adanya. Jadi enteng ya Pak ya kalau kayak gitu. Karena kalau dengan sahabat terbaik sekalipun, saya yakin tetap masih ada beberapa persen yang kita sembunyikan. Yang dia nggak boleh tahu. Dia nggak boleh tahu. Ini masalah, apalagi kalau ini masalah private, personal, masalah keluarga misalnya. Tapi kalau dengan pasangan kita, kan kita bisa curhat apa aja. Harus tahu malah. Harus tahu gitu ya. Dan masukan-masukan dari sahabat yang menjadi pasangan kita atau pasangan menjadi sahabat kita itu justru biasanya lebih tepat, lebih objektif. Kalau pasangan kita terbiasa untuk memberikan masukan yang bijak ya, nah itu pasti bisa gitu. Jadi kenapa? Karena sahabat kan mungkin ada bagian-bagian yang kita nggak terbuka, sehingga ada kepentingan juga Pak. Kepentingan juga, antara kepentingan ada keuntungannya atau apa gitu ya, benefit gitu ya, friends with benefit gitu ya. Tapi kalau dengan pasangan kan kita nothing tulus. Kepentingan bersama ya Pak. Bersama, dan pasangan kita bisa memberikan masukan yang lebih tepat, karena pasangan kita yang paling tahu persis luar dalamnya kita. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa pun juga kita nggak menyesal gitu ya, karena kan dua-duanya. Iya gitu benar. Oke. Selanjutnya ampuni dan maafkan segala kesalahannya. Nah ini dia nih, ampuni dan maafkan gitu ya. Udah ampuni maafkan semuanya loh Bu, itu 100% ya Bu. Ya, jadi memang kita nggak perlu lagi mengingat semua kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi Bu Ria. Ya udah kita buang, ya kan, kita mulai lembaran baru. Namanya orang pernah buat kesalahan, kita sendiri juga pernah buat kesalahan, ya kan? Ya sudah, kita tutup buku. Tuhan aja mengampuni kita kok, masa kita nggak bisa mengampuni orang lain? Ya kan? Jadi yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Sudah. Jangan kita inget-inget lagi, ngapain sih nyimpen sampah Bu Ria? Iya. Belajar kenapa bisa terjadi, dan kemudian segera sepakati langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi. Itu lebih baik ya, daripada kita ingat-ingat terus. Cepat-cepatlah meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, dan lebih cepat lagi kita memberikan maaf ketika pasangan kita bersalah kepada kita, minta maaf sama kita. Dan itu akhirnya jadi habit juga ya. Jadi habit yang baik, dan contoh yang baik buat anak-anak juga. Betul. Dan ketika kita memaafkan, mengampuni, itu sebetulnya bukan kitanya yang bukan dia yang diuntungkan, kitanya yang diuntungkan.
diuntungkan sebetulnya. Kita dibebaskan dari rasa sakit, dari kekecewaan, amarah, kepahitan, merugikan diri kita sendiri. Iya, apalagi kalau ada rasa-rasa curiga terus gitu ya Pak ya. Iya, betul kan, jadi nggak nyaman gitu ya. Apalagi kebanyakan nonton drakor. Iya. Gitu. Apalagi nonton yang judulnya lagi heboh itu. Gitu. Iya. Padahal yang kita tonton nggak mungkin seindah itu. Seindah itu, dan belum tentu juga akan dilakukan oleh pasangan kita seperti itu. Gitu ya. Jadi judulnya film itu Pak. Iya. Film kan rekaan ya, kita harus ingat itu. Gitu. Dan kemudian yang terakhir yang T adalah tempatkan Tuhan sebagai sentral dan dasar daripada hidup nikah kita. Dasar dan pusat hidup kita. Dasar dan pusat hidup kita. Karena menikah dengan menjalani hidup 24 jam sampai mau memisahkan dengan orang yang sama itu, kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, kesabaran kita, itu nggak bisa, nggak akan pernah bisa gitu ya. Kesabaran kita, kalau hanya kesabaran kita manusia sendiri, egonya kita ini bisa membuat kita tuh jadi kehilangan kesabaran. Dagingnya kita ini bisa membuat kita ini bisa melakukan hal-hal yang justru melukai gitu ya. Tapi dengan kita minta anugerah dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kita akan dimampukan gitu untuk menghadapi masa-masa sulit ini gitu ya. Dan apalagi kita lagi menghadapi masalah yang sama, kita jadi menghadapi tekanan yang sama. Kita justru butuh pasangan hidup kita sebagai teman untuk berjuang bersama-sama. Betul. Ini caranya mungkin kita doa bareng gitu ya Pak, nggak sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Doa bareng, dan kemudian mungkin juga baca kitab suci sama-sama. Ya kan, mungkin beribadah bersama-sama. Ya, ini langkah-langkah yang bisa memperkuat, tidak hanya memperkuat kita secara rohani, tapi juga memperkuat relasi kita dengan pasangan kita. Walaupun kadang-kadang ada juga nih yang istrinya suka baca firman, atau mungkin suaminya yang lebih suka, istrinya lebih suka mendengarkan. Udah kamu aja yang baca, aku dengerin gitu. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan tipe orang belajar beda-beda ya. Ada yang visual, ada yang auditori. Itu nggak masalah gitu ya. Dalam ibadah bersama pun juga bisa saja, misalnya kita ajak anak-anak gitu ya. Anak-anak juga kita kasih kesempatan juga untuk doa misalnya seperti itu, sehingga kebersamaan as a family ini juga akan terbangun dengan baik. Dan akhirnya betul-betul jadi sahabat banget gitu ya. Iya. Jadi kalau saya nggak cerita sama dia malah ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang dan kayaknya justru dengan kita bersahabat dengan pasangan kita, kita punya banyak sekali kisah-kisah lama yang bisa kita gali lagi gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang lucu yang nggak semua orang tahu. Ingat nggak waktu kencan pertama gitu ya, mobil kita mogok gitu ya, kamu dorong. Itu kan mungkin hal-hal itu yang kita nggak ceritain ke orang-orang gitu ya. Tapi itu bisa menjadi kenangan indah ya. Oh iya, pertama kali kita kencan gitu ya. Aku ingat banget waktu itu. By the way, ini true story, ini kisah kami memang. Waktu saya kencan dengan istri saya dulu, ya itu mogok mobil. Mogok ya. Pas banjir lagi. Makanya curhat ya. Jadi ngalamin juga ya, ngalamin mogok, ngalamin banjir gitu ya, pas lagi banjir ya Pak ya. Itu indahnya kalau kita bisa menjadikan pasangan kita sebagai sahabat. Kita nggak akan kekurangan bahan untuk kita obrolin. Sebetulnya jadi ini sebenarnya apakah harus tiap hari kita ngobrol, kita bicara gitu Pak? Iya. Harus tiap hari atau gimana? Supaya akhirnya menjadi sahabat yang selalu berarti. Mungkin bukan masalah bicara. Kalau bicara komunikasi dalam pengertian hanya tukar informasi, hari ini masa apa, ya itu tiap hari kita lakukan. Itu bukan komunikasi. bicara dalam arti sahabat ya Pak ya. Tapi ketika kita sampai di level bahwa kita sampai bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan tanpa takut bahwa pasangan kita akan menimbulkan reaksi negatif, itu sebetulnya level komunikasi yang harusnya dimiliki oleh pasangan. Nah, untuk itu sampai ke situ memang nggak mudah ya, perlu latihan, perlu dicoba terus gitu ya. Mungkin belum ketemu selahnya yang tepat, mungkin cuaca kurang baik, mungkin karena timingnya kurang tepat. Oke, coba belajar untuk timing yang lebih tepat. Oh, mungkin ketika suasana hatinya lagi begini, jangan ngomong yang berat-berat dulu gitu ya, dikasih suguhan dulu misalnya, ya kesukaannya apa dulu, ditenangkan dulu. Oh, setelah cuaca membaik baru diajak ngomong yang lebih dalam. Nah, itu hal-hal seperti itu kan pasti coba salah ya. Awalnya belum ketemu selahnya, tapi jangan takut, jangan berhenti menyerah untuk mencoba. Oke. Nah, kalau penggunaan teknologi gimana? Kadang-kadang ada juga pasangan yang bisa sweet di gadget, tapi ketika ketemu langsung tuh nggak bisa gitu. Nah, ini gimana? Kita kan harus manfaatkan teknologi gitu kan. Tapi di sisi lain kok saya sempat juga sih dengar curhatan teman, nggak tahu nih suami gue kalau di chat sweet banget gitu, kalau ketemu kayaknya aduh garing deh gitu. Apa mungkin merasa
Kan udah ya di chat ya ngomongnya. dia bisa kasih emoticon mungkin karena kan tinggal mencet aja ya Pak ya, ada emoticon kiss apa love segala macam kan, tapi kan istri kok suamiku kasih emoticon ini nih, karena kan biasanya dia bukan dia banget gitu. Iya. Bisa jadi kita menjumpai beberapa kali memang orang-orang yang memang lebih mudah untuk menuangkan mengekspresikan kata-katanya, pikirannya, perasaannya lewat kata-kata tulisan, bukan bahasa lisan. Kalau hal ini mungkin pengaruh dari banyak hal lah gitu ya. Kalau kita bahas nanti kita waktunya habis gitu. Tapi kalau memang itu yang terjadi, maka kita tidak ada salahnya kita sebagai pasangan mungkin jangan nyeloroh begini ya. Kamu cuman sweetnya cuman di handphone doang. Udah kamu nggak usah ngomong langsung sama aku lah, handphone aja kalau gitu. Jangan, karena memang harus ngobrol ya Pak gitu ya. Tapi misalnya dengan santai sambil ngeteh, ngopi gitu, dan kemudian mengatakan, kamu tuh bagus banget deh ini WA-nya gitu loh. Ini bagus banget nih kayak gini nih gitu loh. Dan aku lebih senang lagi kalau kamu ngomong langsung juga kayak gini. Itu kayaknya pakai sweet banget gitu ya. Nah, itu kita kasih kode ke pasangan kita gitu ya. Nah, dan dari sisi kita pun juga kita mesti support ya, reaksi kita, respon kita. Ketika pasangan kita mencoba untuk memenuhi apa yang kita inginkan, sudah pasti mungkin awalnya bukan hal yang mudah. Ya kan? Pasti mungkin kaku-kaku sedikit, malu-malu. Nah, penting juga respon kita ketika melihat hal seperti itu gitu ya. Jangan tiba-tiba biasanya suami nggak pernah gombal gitu, tiba-tiba suami gombal terus tumben ada apa nih gitu ya Bu ya, kadang Mbak Ervin ya, kadang ini kenapa nih suami gue kenapa sih hari ini gitu. Gimana Mbak Ervin? Tapi gini Bu ya, jadi kalau untuk membangun satu persahabatan, relasi yang lebih kuat juga, itu harus diselipkan juga rasa-rasa humoris Bu ya. Penting sekali bercanda, ya mungkin hal-hal yang nggak penting, tapi dengan kita lebih bisa bercanda, bisa lebih rileks, itu jadi lebih enak relasinya, jadi lebih kebangun. Itu salah satu cara untuk merangsang atau memancing pasangan kita lebih komunikatif secara lisan. Lebih kekinian juga, kadang-kadang ada loh suami yang dia nggak ngerti nih, dia yang lagi tren sekarang apa, sementara istrinya tahu banget ya. Nah akhirnya kan biasanya suami itu apaan, maksudnya apa? Ya akhirnya jadi tahu kan. Nggak ada salahnya kita sekolah sama-sama di Universitas Google. Iya betul. Kayak kemarin Bu Ria, gimana Bu? Suami saya bingung TikTok. Oh iya TikTok. Akhirnya ikutan TikTok juga ya Pak? Belum sampai sekarang belum. Soalnya ada hashtag juga, semua akan TikTok pada waktunya. Gitu. Iya, oke. Baik, mungkin di kesempatan akhir ada yang mau disampaikan dulu pesan untuk seluruh pendengar yang menyaksikan dan mendengarkan siaran kita ini. Dari Bu Ervin dulu deh. Berusahalah terus untuk menjadi sahabat yang baik bagi pasangan Anda gitu, karena bagaimanapun juga kita akan terus bersama dengan pasangan sampai mau memisahkan. Betul. Dan juga kita mencoba menjadi sahabat yang baik juga bagi anak-anak kita. Nah itu dia ya, plus anak-anak ya. Tapi pasangan lebih utama ya Pak sebetulnya ya. Betul, karena menjadi orang tua dalam tanda kutip ya itu sementara. Ketika anak mulai membangun rumah tangga sendiri, mereka meninggalkan kita. Yang tersisa adalah pasangan kita. Itu kenapa kita seharusnya membangun relasi lebih dekat dan lebih baik dengan pasangan kita. Dan satu lagi bahwa ikatan cinta aja nggak cukup gitu ya. Kita perlu satu lagi, yaitu adalah komponen persahabatan dalam pernikahan. Ini penting sekali. Ada masa ketika pasangan itu memang dibutuhkan seperti seorang sahabat, apalagi masa pandemi ini gitu ya. Daripada telepon ke sahabat kita yang belum tentu juga diangkat, belum tentu juga dia bisa langsung curhat kita. Kan di masa pandemi ini memang lagi ngumpul bareng kan, ada pasangan kita yang saya yakin kalau kita minta dia baik-baik gitu ya, pasti dia akan mau mendengarkan kita. Dan bersahabat dengan pasangan adalah tahapan yang akan membantu pasangan itu menjadi pasangan yang langgeng gitu. Karena tidak hanya didasarkan pada cinta, tapi ada respect, ada keterbukaan, kejujuran, saling menerima, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Baik Pak Himawan Hadira Harja, Bu Ervin Nani, terima kasih dari Family First Indonesia untuk saat ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Iya, semoga makin langgeng semua yang dengerin ya. Harus langgeng, nggak semoga ya Pak ya. Harus langgeng, harus berjuang sama-sama ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi narasumber kami dari Family First Indonesia. Jumat depan kita akan kembali lagi bersama masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Saatnya saya Ria juga pamit undur. Keep on growing and never give up.